Halo semua, dalam Summary Daily Bible School kita kali ini, kita akan menganalisa tulisan Mrs. White di Review and Herald Mei 6, 1875 mengenai kalimat statutes itu bukan bayang-bayang yang berakhir di kayu salib. Jadi, kalau kita menganalisa kalimat ini, artinya ada bayang-bayang yang berakhir di kayu salib. Nah, kenapa Mrs. White menulis ini? Karena seakan-akan atau orang berpikir bahwa bayang-bayang itu satu paket dengan statutes di mana itu berakhir di kayu salib. Dan kalau tidak ada yang berpendapat demikian, tentu saja Mrs. White tidak akan menulis demikian. Jadi, sebenarnya apa selain statutes itu yang mereka bilang berakhir di kayu salib? Nah, kita perlu lihat di sebelum salib, di mana di sebelum salib itu ada ceremonial law. Kita dapati di 1 Tawarikh 23 ayat 31, di mana ceremonial law itu adalah burnt offerings di ayat itu. Pertanyaannya, bagaimana membuktikannya? Kita baca di 1 Korintus 5 ayat 7, dibilang, "For even Christ our Passover is sacrificed for us." Jadi Kristus adalah korban Passover kita. Di Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, Yohanes mengatakan mengenai Yesus, bahwa lihatlah the Lamb of God. Jadi sacrifice dan burnt offerings di Tawarikh itu adalah apa? Jawabannya itu adalah bayang-bayang dari kayu salib. Dan kalau statutes itu dipakukan di kayu salib, artinya yang mereka bilang adalah yang dipakukan itu ialah sesuatu yang selain bayang-bayang dalam kurung statutes, di mana yang mereka bilang statutes itu adalah bayang-bayang. Nah, pertanyaannya, apa itu statutes? Sejauh ini kita belum tahu. Jadi apa yang sudah bisa kita ketahui? Bahwa ada Yohanes 1 ayat 29 yang adalah dombanya Bapa, di mana itu digenapi di 1 Korintus 5 ayat 7 menjadi korban Passover kita. Dan karena itu semua, let us keep the feast sesuai 1 Korintus 5 ayat 8. Dan kita sudah belajar, to keep the feast itu adalah to observe a festival. Jadi kata dasar itu dipakai Paulus juga di Kolose untuk an holiday. Nah, kata lain daripada holiday adalah feast and festival. Dan set feast di 1 Chronicles 23 atau di 1 Tawarikh 23 itu adalah festival, a fixed time, appointment, seasons, di mana kata lain feast kita dapati juga di Tawarikh, Kolose, 1 Korintus, di mana itu semua sama, hanya bedanya yang satu bahasa Ibrani dan yang satu bahasa Yunani. Artinya, feast ada hubungan dengan waktu, yaitu evening, morning, Sabbath, new moon, dan set feast. Di mana di Kolose ada Sabbath, new moon, dan set feast. Artinya bedanya tidak ada domba, di mana sebelum kayu salib ada domba, namun setelah kayu salib diganti dengan Tuhan Yesus. Artinya saat dikatakan bahwa ini bukan bayang-bayang atau statutes bukan bayang-bayang, artinya yang bukan bayang-bayang di Chronicles adalah set feast. Artinya set feast itu bukanlah bayang-bayang, karena bayang-bayang di Chronicles itu adalah burnt offerings atau ceremonial law. Sementara apa yang disebut di Chronicles tadi hanya ada set feast, yaitu set feast dan new moon dan Sabbath, di mana itu kategori waktu, dan satu lagi ada korban. Artinya yang bukan bayang-bayang adalah dia punya set feast, new moon, dengan Sabbath, dengan evening, dengan morning. Itulah selain ceremonial law-nya atau selain bayang-bayang yang berakhir di kayu salib. Artinya mereka pikir appointed time itu adalah ceremonial law. Dan mereka katakan, kenapa itu masih ada setelah salib? Artinya mari kita gabung. Mrs. White bilang, statutes ini bukan yang berakhir di kayu salib, sementara yang berakhir di kayu salib adalah ceremonial law. Dan mereka sudah gabung yang bukan ceremonial law atau statutes dengan ceremonial law. Dan kalau berdasarkan Tawarikh,
mereka sudah gabung dia punya appointed time dengan dia punya ceremonial law. Artinya orang di akhir zaman telah mengatakan appointed time dipakukan karena mereka campur yang bukan bayang-bayang kematian, yang bukan ceremonial law, yang adalah statutes, yang adalah appointed time. Sampai bertemu di Summary Daily Bible School berikutnya.